Oke, halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bongkar satu cerita yang sebetulnya tersembunyi di depan mata kita. Sebuah rahasia yang tersimpan di balik bayang-bayang salah satu ikon paling terkenal di Jawa Barat. Yuk kita selami bareng-bareng rahasia Sang Gunung Tetua. Kita semua pasti udah tahu kan, legenda Sangkuriang dan perahu terbaliknya, yaitu Gunung Tangkuban Parahu. Tapi, pernah kepikiran nggak sih? Kemana perginya sisa-sisa kayu sama ranting dari pembuatan perahu raksasa itu? Nah loh, jawabannya ternyata ada di gunung tetangganya persis. Oke, kita mulai perjalanan kita dari bayang-bayang sebuah ikon. Jadi fokus kita hari ini bukan ke Tangkuban Parahu ya, tapi justru ke tetangganya yang sering banget terlupakan, Gunung Burangrang. Nah, ini dia penampakannya, Gunung Burangrang. Secara geografis, gunung ini berdiri megah di perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. Dan meskipun letaknya ini deket banget sama Tangkuban Perahu yang super rame itu, Burangrang ini kesannya tuh lebih, gimana ya, lebih sunyi, lebih misterius gitu. Tingginya mencapai 2050 meter di atas permukaan laut. Para ahli vulkanologi sih menganggapnya sebagai gunung api tua yang sudah nggak aktif lagi. Tapi, tunggu dulu, kata tua di sini ternyata nyimpan makna yang jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Sekarang kita coba geser dulu dari fakta geografi ke cerita rakyatnya. Karena justru dari sinilah petunjuk pertama tentang identitas sejati gunung ini mulai kebuka. Dalam legenda Sangkuriang yang udah kita kenal, kedua gunung ini punya perannya masing-masing. Tangkuban Perahu ya jelas, itu si perahu raksasa yang gagal selesai terus ditendang sampai terbalik. Nah, kalau Gunung Burangrang, menurut ceritanya, gunung ini terbentuk dari tumpukan ranting dan sisa-sisa kayu yang dibuang begitu aja oleh Sangkuriang. Dan nama Burangrang itu sendiri emang diambil dari kata Sunda, rangrang, yang artinya persis seperti itu, ranting atau sisa material. Jadi, kalau menurut legenda, gunung ini tuh cuma sampah dari proyek megah pembuatan perahu. Tapi, apa benar ceritanya sesederhana itu? Oke, siap-siap ya. Karena disinilah ceritanya bakal berbalik 180 derajat. Kita akan beralih dari mitos ke sebuah kebenaran geologis yang jujur aja jauh lebih dramatis dan wow, menakjubkan. Jadi gini, jauh sebelum ada Tangkuban Parahu dan Burangrang yang kita kenal sekarang, dulu itu ada sebuah gunung purba yang besarnya luar biasa. Namanya Gunung Sunda. Bayangin aja sebuah stratovolcano raksasa yang jadi penguasa lanskap Bandung Raya di zaman prasejarah. Begini cerita geologisnya. Dulu banget Gunung Sunda ini menjulang tinggi. Terus puluhan ribu tahun yang lalu, boom, terjadi letusan super dahsyat yang menghancurkan puncaknya, menciptakan kawah raksasa yang sekarang kita sebut kaldera. Nah, dari kehancuran inilah landscape utara Bandung yang kita kenal sekarang ini lahir. Dan inilah dia pengunggapan besarnya. Ternyata Gunung Burangrang itu bukanlah sisa ranting, melainkan sisa purba. Dia adalah fragmen, bagian dari dinding kaldera Gunung Sunda raksasa yang asli. Sementara itu, Gunung Tangkuban Perahu adalah gunung api yang lebih muda, yang tumbuh belakangan di tengah kaldera tersebut. Jadi intinya, Burangrang itu jauh lebih tua. Nah, yang paling luar biasa menarik itu adalah gimana mitos dan sains seolah-olah ketemu di sini. Nama rangrang yang artinya ranting ternyata pas banget untuk menggambarkan bentuk fisik Burangrang yang sesungguhnya. Penuh cabang, lekukan, dan jurang-jurang dalam akibat erosi selama puluhan ribu tahun. Seolah-olah nenek moyang kita itu udah bisa membaca usia gunung ini hanya dari bentuknya saja. Ciri-ciri fisiknya ini jadi bukti sahih usianya yang sudah sangat tua. Lerengnya curam, lembahnya dalam, dan tanahnya tebal karena sudah terkikis oleh alam selama puluhan ribu tahun. Ini juga yang membuatnya jadi lebih rawan longsor, terutama saat musim hujan. Jadi, sebagai sisa gunung purba, Burangrang ini bukan cuma saksi sejarah geologis bumi loh, tapi juga saksi bisu perjalanan sejarah manusia yang hidup di sekitarnya. Keberadaannya itu udah dianggap penting dari dulu banget. Namanya bahkan tercatat dalam naskah kuno Sunda, Bujangga Manik, dari abad ke-15 sebagai penanda wilayah. Bahkan ada yang meyakini kalau di kaki gunung inilah pernah berdiri sebuah kerajaan Sunda kuno bernama Kerajaan Saung Agung. Oke, itu kan cerita masa lalunya ya. Terus, bagaimana perannya hari ini? Mari kita lihat signifikansi Gunung Burangrang di era modern. Sebagian besar kawasannya, yang luasnya kira-kira 2.700 hektar loh, telah ditetapkan sebagai cagar alam.
Sebuah status yang menegaskan betapa berharganya ekosistem yang ada di gunung ini. Fungsinya sekarang pun macam-macam banget. Dia jadi benteng yang melindungi sumber-sumber air penting dan keanekaragaman hayati. Bagi para penggiat alam bebas, Burangrang dikenal sebagai gunung pendidikan, tempat mengasah kemampuan navigasi, dan di sisi lain, di area sekitar Situ Lembang, ia menjadi zona latihan khusus bagi komando pasukan khusus. Jadi kalau kita mau simpulkan, perbandingannya tuh begini. Tangkuban Parahu adalah sang ikon, yang terkenal, yang jadi tujuan utama. Sedangkan Burangrang adalah sang tetua, yang lebih diam, yang jauh lebih tua dan yang menyimpan jejak waktu paling panjang di utara Bandung. Pada akhirnya, jelas ya, Burangrang itu bukan sekedar tumpukan ranting dari sebuah legenda. Ia adalah sisa megah dari bencana purba, sebuah monumen geologis, dan seorang tetua yang menjadi saksi bagi perjalanan waktu itu sendiri. Nah, ini jadi membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup nih. Setelah mengetahui kisah tersembunyi Gunung Burangrang, coba deh lihat sekeliling Anda. Bukit, sungai, atau lembah di dekat rumah Anda. Kira-kira kisah purba apa ya yang mungkin mereka simpan? Terima kasih sudah menyimak.